Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aldian Fadli dari jurusan Akuntansi A1 Universitas Negeri Padang dengan NIM 1804324. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait dengan derivative and foreign exchange transaction. Dan juga nanti kita akan membahas salah satu soal yang berkaitan dengan materi ini. Baiklah, sebelum kita mengenal lebih jauh terkait dengan transaksi valuta asing, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu valuta asing. What is foreign exchange? Valuta asing atau foreign exchange juga disebut sebagai falas. Falas merupakan mata uang yang diterima, dipakai, dan diakui untuk menjadi alat pembayaran dalam perdagangan secara internasional. Valuta asing dapat diartikan sebagai bagian dari devisa suatu negara. Devisa sendiri merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berada di negara lain dalam berbagai wujud, misalnya barang, jasa, atau jenis mata uang yang berfungsi sebagai alat perdagangan antar negara. Kemudian, falas yang paling sering digunakan adalah mata uang milik negara yang memiliki peran besar dalam perekonomian semua negara lain. Salah satu contohnya dolar. Selain itu juga ada euro, yen pound sterling, dolar Australia, dan franc Swiss. Kalau di Indonesia kita kenal dengan nama rupiah. Kemudian ada konsep mata uang. Konsep mata uang di sini dibagi dua, yaitu mata uang fungsional dan mata uang asing. Mata uang fungsional dan mata uang asing memiliki perbedaan. Mata uang fungsional atau functional currency. Mata uang fungsional adalah mata uang lingkungan ekonomi yang utama di mana perusahaan beroperasi dan menghasilkan arus kas. Misalnya perusahaan Indonesia, mereka menggunakan contohnya seperti rupiah, IDR. Sedangkan mata uang asing adalah mata uang yang bukan atau selain mata uang fungsional dalam satu wilayah. Contohnya dolar USD, yen JPY, dan lainnya. Dan juga mata uang asing ini juga bisa disebut mata uang yang selain dengan mata uang lokal. Tapi pada kesempatan ini mungkin transaksi valuta asing akan membedakan antara mata uang fungsional dan mata uang asing. Mata uang lokal itu pasti bahwasanya suatu negara, misalnya Indonesia, pasti mereka akan menggunakan rupiah. Dan juga di Amerika menggunakan dolar. Untuk lebih lanjutnya akan kita bahas. Ya. Konsep pertukaran mata uang. Kapan terjadinya transaksi pertukaran mata uang? Ketika mata uang fungsional, saya tuliskan di sini rupiah, ditukarkan dengan mata uang asing. Contohnya seperti dolar. Kenapa fungsional? Mata uang fungsional seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya mata uang yang digunakan dalam operasi perusahaan dan juga dalam menghasilkan arus kas. Sedangkan mata uang lokal itu adalah mata uang yang berada di suatu wilayah. Bisa saja mata uang yang lokal bisa saja sama dengan mata uang asing. Misalnya dalam Indonesia itu adalah satu perusahaan yang menggunakan, atau di Amerika mereka menggunakan mata uang rupiah dalam mencatat transaksinya. Misalnya perusahaan Indonesia berada di Amerika dan mereka menggunakan rupiah. Nah, mereka ingin bertransaksi dengan negara Indonesia. Tapi faktanya adalah pertukaran mata uang itu terjadi apabila mata uang fungsional sendiri ditukarkan dengan mata uang asing fungsionalnya. Ada yang kita kenal dengan nama exchange rate atau kurs pertukaran, rasio antara satu unit mata uang dengan mata uang lainnya pada suatu saat tertentu. Ada dua cara yang digunakan, direct quotation dan indirect quotation. Kapan kita menggunakan direct quotation? Ketika mata uang asing kita tukarkan dengan mata uang fungsional. Dan indirect quotation adalah pertukaran antara mata uang fungsional dengan mata uang asing. Pada pertukaran ini ada kurs yang kita ketahui. Ketika kita ingin menukarkan mata uang asing ke mata uang fungsional, maka nilai $1 berapa diribukan gitu. Misal $1 seharga dengan 13.000. Maka pertukaran mata uang asing ke mata uang fungsional, $1 yang ditukarkan ke rupiah, maka 13.000 yang akan didapatkan. Sedangkan mata uang fungsional adalah berapakah nilai Rp1 bila ditukarkan dengan mata uang asing. Itu indirect quotation. Nah, maka itu adalah rasio antara satu unit mata uang atau exchange rate. Kemudian ada yang dikenal dengan floating exchange rate atau kurs pertukaran yang mengambang. Nilai tukar yang mencerminkan daya beli di pasar dunia open market ekonomi. Nilai ini sangat tergantung pada tingkat inflasi suatu negara. Inflasi naik, daya beli turun, maka nilai tukar juga ikut turun. Demikian pula sebaliknya.
Nah, kemudian kita akan mengenal itu adalah fixed exchange rate atau kurs pertukaran tetap nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan pengendalian inflasi. Nah, kurs ini ditetapkan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mengendalikan inflasi itu sendiri. Kemudian ada yang dikenal dengan spot rate, nilai tukar yang berlaku pada saat tertentu dan dapat berubah setiap waktu. One spot, nilai tukar ini sering digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk jangka pendek. Dan ada yang dikenal dengan current rate atau kurs current, ya, kurs ranjat nilai tukar yang digunakan pada saat terjadinya transaksi atau pada tanggal neraca biasanya menggunakan spot rate pada penutupan transaksi harian di pasar uang. Nah, current rate ini juga berkaitan dengan spot rate. Dan ada yang namanya historical rate, nilai tukar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan pengendalian inflasi. Ini juga berkaitan dengan fixed exchange rate. Nah, kemudian kita akan terlebih dahulu mengenal transaksi dalam mata uang asing, yaitu transaksi tidak termasuk forward contract dan transaksi yang termasuk forward contract. Nah, untuk referensinya itu bisa kita ketahui di PSAK nomor 10 tahun 2004 untuk transaksi yang tidak termasuk forward contract dan transaksi yang termasuk forward contract itu di PSAK nomor 55 tahun 2004. Apa itu forward contract? Forward contract adalah kontrak persetujuan untuk suatu nilai mata uang tertentu pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Dan tujuannya adalah untuk mengantisipasi risiko penurunan nilai piutang atau utang mata uang asing di masa mendatang. Atau namanya juga lindung nilai. Gitu. Selanjutnya kita akan bahas satu soal yang berkaitan dengan materi kita ini, yaitu transaksi yang dilakukan oleh American TV Corporation. Dan yang akan kita bahas berikut ini. Bahas satu soal yang berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Di sini American TV Corporation had two foreign currency transaction during Desember 2011, yaitu korporasi TV di Amerika itu memiliki dua transaksi mata uang asing di bulan Desember 2011. Pada tanggal 12 Desember terjadi pembelian perusahaan elektronik parts from toko company of Japan at an invoice price 50 juta yen when the spot rate for yen was 0,0750, payment is due on Januari 11, 2012. Jadi pembelian elektronik di toko company Jepang seharga 50 juta yen dengan kurs spotnya, kurs spot yen, 1 yen itu setara dengan 0,00750. Untuk pelunasannya itu dilakukan di tanggal 11 Januari 2012. Dan pada tanggal 15 Desember itu juga ada transaksi penjualan sold television set to British product LTD 40.000 pound sterling ketika kurs spotnya satu pound sterling itu seharga dengan 1,65 dolar dan didominasi dalam pound sterling dan pelunasannya dilakukan di tanggal 14 Januari 2012. Nah, pada soal ini diminta kita untuk prepare journal entries to record for joint transaction. Nah, kita diminta untuk prepare journal, menyiapkan jurnal untuk mencatat transaksi mata uang asing ini. Nah, dan juga yang kedua kita disuruh untuk melakukan adjust, penyesuaian, di mana ada current exchange-nya, itu pertukaran kursnya, kurs pertukaran mata uang asingnya, itu satu yen setara dengan 0,0750 dan dua pound sterlingnya 1,60. Dan pada tanggal yang ketiganya kita diminta untuk membuat jurnal pada saat pelunasan. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat jurnal yang berkaitan dengan pembelian pada tanggal 12 Desember 2011. Nah, kita akan mencatat transaksi yang terjadi pada tanggal 12 Desember dan juga pada tanggal 15 Desember. Terlebih dahulu, harga faktur pembelian barang elektronik dari toko company Jepang itu seharga 50 juta yen. Nah, sedangkan 1 juta yen, maaf, 1 yen itu harga dengan 0,00750 dolar. Itu adalah kurs spotnya yang berlaku pada tanggal 12 Desember. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah persediaan kita bertambah di debit sebesar 375.000 dolar. Ini didapatkan dari 50 juta dikalikan dengan kurs spot yang ada pada saat tanggal transaksi tersebut. Dan utang dagang kita bertambah, utang dagang, dan jangan lupa membuat FA di dalam kurung agar utang dagang ini adalah utang dagang yang terjadi akibat transaksi
pertukaran mata uang atau valuta asing. Itu sebesar juga dengan 375.000. Nah, ada transaksi penjualan pada tanggal 15 Desember 2011, ya, yaitu transaksi penjualan yang mana harganya itu sebesar 40.000. Kita menjual produk ke British Product Ltd itu sebesar 40.000 pound sterling, dan 1 pound sterling itu seharga dengan 1,65 dolar. Maka jurnal yang kita buat adalah piutang dagang valuta asing sebesar 66.000 dan penjualannya 66.000. Ini dapatkan dari pound sterling dikali dengan kurs spotnya. Nah, kemudian untuk instruksi yang kedua, kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Ya. Pada tinggal 1 Desember, kita akan menjurnal terlebih dahulu selisih kurs yang terjadi akibat transaksi pembelian. Ya, pada tanggal 31 Desember, kurs spotnya itu 0,00760, yang awalnya 0,750-an, 750, sekarang 760, naik sekitar 0,00010. Nah, maka terjadi selisih kurs yang merugikan. Kenapa demikian? Ketika kita melakukan pembelian dan kurs spot itu naik, maka itu akan merugikan karena kita membayar lebih besar daripada yang sebelumnya. Maka kita letakkan selisih kurs di debit 5.000 dan utang dagang kita bertambah 5.000. Nah, kemudian untuk penjualan sendiri, untuk penjualan sendiri juga terjadi kenaikan, ya, jika kurs spot, terjadi penurunan. Nah, jika pada penjualan terjadi kurs spotnya menurun, maka merugikan juga. Karena apa? Ketika kita seharusnya menerima 1,65 dolar untuk 1 pound sterling, tapi nyatanya kita menerima 1,60 karena kurs spotnya sudah berubah pada tanggal 31 Desember. Maka kita mengakui selisih kurs atau selisih kerugiannya di debit 2.000 dan piutang dagangnya berkurang 2.000. Otomatis pada saat penyesuaian, maka kursnya juga berubah. Nah, yang awalnya harga 375.000 menjadi 380.000. Dan pada saat penjualan yang seharusnya kita menerima 66.000, ternyata kita menerima 64.000. Tapi yang kita sesuaikan, kita adjust cuma selisih kurs dan selisih kursnya. Nah, kemudian kita akan mencatat pada saat transaksi pembayaran atau pelunasan. Nah, kita akan mencatat transaksi pembayaran dan penerimaan. Nah, pembayaran tentunya kita terjadi pada saat transaksi pembelian, yang mana kita akan mendebitkan 380.000. Nah, yang saat kita melakukan penyesuaian, harganya sudah berubah 380.000, maka kita debitkan 380.000 utang dagang valuta asing kita, dan kita debitkan selisih kurs, dan kas yang kita terima 382.500. Kenapa demikian? Karena kursnya sudah berubah juga. Pada tanggal 11 Januari 2012, itu untuk kursnya itu 0,00765. Maka kursnya menjadi naik, yang otomatis itu menjadi kerugian bagi PT atau American TV Corporation. Otomatis selisih kurs yang kita akui adalah 2.500 dan kas yang kita bayarkan adalah 382.500. Kemudian pada saat penerimaan piutang, kas yang kita terima sebesar 65.200. Kenapa? Karena kurs spotnya itu 1,63 pada tanggal 14 Januari 2012. Maka 40.000 dikali dengan 1,63 maka 65.200. Sedangkan piutang dagang yang kita kreditkan itu sebesar dengan pada saat penyesuaian itu 64.000. Sedangkan selisih kurs yang menguntungkan kita catat sebesar 1.200. Nah, ini kursnya menjadi naik sehingga kita catat sebagai keuntungan atau selisih kursnya kita letakkan di kredit. Nah, ya mungkin itu pembahasan terkait dengan soal E1210, yang mana ini sangat menarik sekali, di mana ada transaksi utang dan juga transaksi piutang Desember
12 dan September 15 yang kita disuruh untuk mencatat transaksi tersebut. Kemudian kita melakukan penyesuaian pada tanggal 31 Desember dan kita akan mencatat pelunasan atau juga penerimaan kas atas piutang. Nah, tentunya inilah eh, pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Jika saya saat ini ada salah kata dalam penyampaian atau salah kata dalam pengucapan, bisa diberikan kritik dan sarannya di kolom chat maupun bisa disampaikan secara lisan dan maupun tulisan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah melihat video saya. Semoga bermanfaat dan semoga untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi ke depannya dalam hal akuntansi keuangan lanjutan. Nah, akhirnya kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.